Bicara target di Piala Asia U20 2025, Indra Syafri bakal bawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia. Misi timnas Indonesia sahabat 4 poin lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan khusus Sinteyong kepada supporter timnas Indonesia jelang jamu Jepang dan Arab. Kritik pelatih Vietnam terkait fenomena pemain naturalisasi di ASEAN. Sinteyong senang 2.000 warga Korea Selatan datang langsung dukung timnas Indonesia lawan Jepang. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Bicara target di Piala Asia U20 2025, Indra Syafri bakal bawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia. PSSI telah memerintahkan pelatih Indra Syafri untuk membawa tim nasional Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. Tentunya, peluang itu cukup besar bisa terwujud, mengingat timnas Indonesia U20 sudah lolos ke Piala Asia U20 2025. Ya, Piala Asia U20 2025 merupakan ajang kualifikasi untuk bermain di Piala Dunia U20 2025 yang berlangsung di Chili. Syarat untuk bermain di Piala Dunia U20 2025 adalah mencapai babak semifinal di ajang Piala Asia U20 2025. Itu berarti hanya 4 tim dari Asia yang berhak tampil di Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri pun siap untuk menjawab perintah dari PSSI tersebut dan membawa Garuda Nusantara ke 4 besar Piala Asia U20 2025. Untuk mewujudkan target lolos ke semifinal Piala Asia U20, saat ini para pemain timnas Indonesia U20 tengah melakukan pemusatan latihan untuk mematangkan persiapan itu digelar di Bali. TC digelar jauh-jauh hari karena Indra Syafri mau tim asuhannya harus terus berkembang agar bertambah tangguh. Pasalnya, perjuangan timnas Indonesia U20 dalam Piala Asia U20 2025 tidak akan mudah. Sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, kami diminta untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin menuju Piala Asia dan untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia, kata Indra Syafri. Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan timnas Indonesia U20 akan memaksimalkan waktu persiapan yang cukup panjang tersebut. Dia pun sudah menyiapkan program TC dengan baik berdasarkan kebutuhan timnas Indonesia U20. Kami akan memanfaatkan waktu persiapan ini dengan sebaik-baiknya agar tampil optimal di Piala Asia, sambung Indra Syafri. Sebelumnya, Kadek Arel dan kolega lolos ke Piala Asia U20 2025 dengan status juara grup F pada babak kualifikasi. Piala Asia U20 2025 akan dimainkan di Cina pada 6-23 Februari 2025. Misi timnas Indonesia sahabat 4 poin lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah cuma mengoleksi 1 angka melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia mencoba bangkit bulan ini. Timnas Indonesia mencoba meraih hasil positif saat menjamu Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November. Di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, sudah mengumumkan 27 pemain yang dipersiapkan melawan Jepang dan Arab Saudi. Dari 27 pemain yang dipanggil, tidak terdapat nama Asnawi Mangku Alam, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Dimas Drajat, dan Wahyu Prasetyo. Pemain yang sebelumnya dipanggil pada Oktober 2024. Asnawi Mangku Alam, Malik Rizaldi, dan Hernando Ari tidak dibawa karena mengalami cedera. Sementara Wahyu Prasetyo dan Dimas Drajat tidak dipanggil disinyalir karena kalah saing dengan pemain lain. Sebagai gantinya, Sinteyong memanggil 5 nama baru, alias pemain yang sebelumnya tidak disertakan pada Oktober 2024,
Mereka ialah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Muhammad Riyandi, Ramadan Sananta, dan Justin Habener. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga menekankan timnas Indonesia memanfaatkan 4 laga kandang sisa dengan semaksimal mungkin. Tangan kanan Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu mengatakan timnas Indonesia mesti menang melawan Bahrain, Cina, Arab Saudi, serta bermain imbang dengan Jepang. Berhubung bulan ini timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi, itu berarti Arya Sinulinga yang mewakili PSSI meminta kepada Sinteyong untuk meraih minimal 4 angka pada FIFA Matchday November 2024. Pesan khusus Sinteyong kepada supporter timnas Indonesia jelang jamu Jepang dan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong tulis pesan khusus untuk supporter timnas Indonesia jelang timnya menjamu timnas Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sambut antusias 2 laga kandang itu, Sinteyong mengaku sudah tak sabar bertemu para supporter timnas Indonesia. Ya, perjuangan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut pada bulan ini. Pratama Arhan dan kolega akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Laga kontra Jepang akan digelar lebih dulu, yakni pada 15 November 2024. Kemudian, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua laga itu dimainkan di SUGBK. Sinteyong telah menantikan aksi-aksi supporter saat tim asuhannya turun laga. Baginya, dukungan supporter sangat penting untuk membakar semangat timnas Indonesia. Sampai jumpa di SUGBK bulan ini, tulis Sinteyong dalam laman Instagram pribadinya. Sinteyong juga memberikan apresiasi kepada supporter yang selalu menemani perjuangan timnas Indonesia. Sebab dia menilai mereka tidak pernah main-main dalam memberikan dukungan. Terima kasih banyak selalu mendukung Garuda 100%. Sambung Sinteyong. Timnas Indonesia rencananya akan memulai persiapan pada 10 November 2024. Pasalnya, saat ini para pemain masih fokus bersama klub masing-masing karena belum jeda internasional. Saat ini, skuad Merah Putih berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin. Poin itu dari 3 hasil imbang dan sekali kekalahan. Kritik pelatih Vietnam terkait fenomena pemain naturalisasi di ASEAN. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik menilai bahwa hadirnya pemain naturalisasi memberikan tambahan kekuatan. Fenomena ini hampir terjadi di semua tim Asia Tenggara. Baik Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga mengandalkan pemain keturunan. Timnas Indonesia jadi contoh bagaimana pemain keturunan ini bisa memberikan dampak positif saat berada di timnas. Tentunya, hal ini harus didukung dengan peningkatan pemain lokal. Kim Sang-sik menjelaskan, saat ini banyak pemain naturalisasi yang hadir. Bahkan, Thailand juga menggunakan hal tersebut meski masih jadi negara terkuat di Asia Tenggara. Tentunya, Gajah Perang juga meningkatkan kualitas pemain lokal mereka agar naik kelas. Saya tahu, gelombang naturalisasi pemain di banyak negara Asia Tenggara diterapkan dengan sangat kuat, kata Kim Sang-sik. Seperti di tim Thailand, Indonesia, dan Filipina, jumlah pemain naturalisasi di tim sudah mencapai 80-90% dari skuad. Dengan demikian, kekuatan timnas meningkat sangat cepat, kata Kim Sang-sik. Pelatih berpaspor Korea Selatan ini menilai bahwa pada suatu saat fenomena tersebut akan menjadi bom waktu. Namun, saat ini dia memilih fokus mempersiapkan tim jelang ASEAN Cup 2024. Ajang tersebut akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Apalagi mereka memasang target tinggi di ajang tersebut. Asnawi dicoret. Si kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri kembali. Ini skuad timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi.
Timnas Indonesia merilis daftar skuad untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Dua pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebanyak 27 pemain sudah dipanggil oleh Timnas Indonesia. Sebagian besar pemain yang membela skuad Garuda dalam laga melawan Bahrain dan Cina pada bulan lalu tetap dipanggil. Tetapi tidak ada nama Asnawi Mangku Alam, Hernando Ari Wahyu Prasetyo, Malik Rizali, dan Dimas Derajat. Asnawi sedang mengalami cedera dan dikabarkan perlu menjalani masa pemulihan selama 2-3 minggu. Kendala yang sama soal kebugaran fisik juga dialami Hernando Ari, Malik, dan Dimas. Sementara, tidak dipanggilnya Wahyu digantikan oleh masuknya dua pemain Malut United FC yang lain. Siapa lagi kalau bukan duet kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Belakangan, dua pemain kelahiran 22 September 1997 absen dari membela Timnas Indonesia karena cedera. Selebihnya, skuad Timnas Indonesia masih diisi oleh nama yang menjadi andalan Shin Tae-yong. Misi berat Timnas Indonesia, jebol gawang Jepang yang hanya bisa ditembus arah kiri. Timnas Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa berat saat menghadapi Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2026 atau kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menjamu Jepang di laga kelima Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung pada Jumat 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jepang telah mengkonfirmasi statusnya sebagai unggulan nomor 1 di Grup C. Samurai Biru sedang memimpin klasemen Grup C dengan raihan 10 poin dari 4 laga. Tim asuhan Hajime Moriyasu unggul 5 poin atas Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Di seantero putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang adalah tim tertajam. Tim yang pernah menjadi juara Piala Asia 4 kali ini telah mencetak 15 gol di Grup C. Gion Suzuki dan kawan-kawan juga hanya kebobolan 1 gol dalam 4 pertandingan. Pertahanan solid Jepang akan memberikan ujian maha berat kepada Timnas Indonesia. Faktanya, setelah Jepang kalah 1-2 dari Iran di perempat final Piala Asia 2023 pada 3 Februari lalu, belum ada lagi lawan yang mampu menjebol gawang mereka. Setelah Piala Asia 2023, Jepang mengalahkan Korea Utara 1-0 dan 3-0 di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil laga kedua melawan Korut adalah kemenangan WO pemberian AFC. Hasil WO diberikan AFC setelah Korut menolak menjamu Jepang karena isu penyebaran virus penyakit menular di negeri bunga sakura. Berikutnya, Jepang memukul Myanmar 5-0 dan Suriah 5-0 untuk menutup putaran kedua kualifikasi. Di putaran ketiga, Samurai Biru berturut-turut mengalahkan Cina 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. Gawang Jepang baru kemasukan gol dalam laga melawan Australia yang berakhir dengan skor 1-1. Shin Tae-yong senang 2.000 warga Korea Selatan datang langsung dukung Timnas Indonesia lawan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara perihal kabar ada sekitar 2.000 warga Korea Selatan yang akan datang langsung mendukung tim Merah Putih melawan Jepang. Juru taktik berusia 54 tahun itu sangat senang mendengar kabar tersebut. Sebelumnya, kabar kehadiran ribuan warga Korea Selatan dalam laga nanti diberitakan oleh salah satu media Korea Selatan. Shin Tae-yong pun menilai ini akan menjadi nilai positif untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang pada laga kelima. Duel tersebut digelar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Shin Tae-yong sebenarnya sudah tahu bahwa warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia sangat banyak. Namun, baru kali ini ia mendengar warga Korea Selatan ingin datang langsung ke SUGBK mendukung Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mempunyai kedekatan dengan warga Korea Selatan, sebab pelatih asal Korea Selatan itu pernah menjadi juru taktik tim berjuluk Taeguk Warrior.
Terakhir kali, Shin Tae-yong bertugas menjadi pelatih timnas Korea Selatan waktu di Piala Dunia 2018. Ia mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar untuk masyarakat negaranya itu. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga tahu bahwa Jepang akan didukung banyak supporternya di SUGBK. Ada kabar sekitar 3.000 supporter Jepang akan datang ke Indonesia. Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan itu. Ia percaya supporter timnas Indonesia lebih banyak dan bisa menambah semangat, energi, Jay Ijes dan kawan-kawan. Tom Haye bisa lega, lapangan SUGBK disebut sudah bagus sehingga bisa cetak gol dan selebrasi tanpa cedera. Pengamat sepak bola ternama, Justinus Laksana atau yang diakrab disapa Coach Justin, menyebut lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sudah bagus. Ini tentunya jadi kabar baik bagi para pemain timnas Indonesia, termasuk Tom Haye, karena membuat mereka kini bisa cetak gol dan melakukan selebrasi knee slide tanpa harus takut cedera lagi. Diketahui, Tom Haye jadi sorotan usai melakukan selebrasi. Tepatnya hal itu dilakukan usai mencetak gol ke gawang timnas Filipina pada Maret 2024 lalu. Selebrasi yang dilakukan gelandang Almere City itu tak berjalan mulus. Tom Haye mengalami goresan di lututnya karena kondisi lapangan SUGBK yang buruk kala itu. Coach Justin memastikan bahwa saat ini lapangan Stadion GBK sudah membaik dan sudah sesuai standar FIFA. Dengan begitu, dia meminta Tom Haye untuk mencetak banyak gol ke gawang Jepang dan Arab Saudi dan bisa melakukan selebrasi tanpa takut cedera. Bisa dilihat lapangannya sangat bagus. Mereka atau pihak pengelola mengatakan bahwa sejak awal dipasang rumputnya 1-2 bulan dan akarnya sudah bertanam sekitar 10 cm. Jadi artinya ini untuk Sandy Walsh juga, saat menendang bola rumput tidak akan terkoyak seperti kemarin-kemarin, kata Coach Justin. Ya, timnas Indonesia memang akan segera berlaga di SUGBK. Mereka akan melakoni 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK pada 15-19 November 2024. Kini menarik menantikan kiprah timnas Indonesia. Elkan Bagot jalani terapi pijat. Blackpool beri kabar bahagia saat kesepian lagi di FIFA Matchday. Elkan Bagot belum juga tampil untuk Blackpool karena masih dibekap cedera sejak 30 Agustus 2024. Bahkan setelah pergantian pelatih ke Steve Bruce, Elkan belum juga bisa menunjukkan performanya ke ex-pelatih Newcastle itu. Di media sosial, Elkan Bagot terpantau menjalani terapi pijat dari BC Sport Fitness and Therapy. Video penanganan Elkan diunggah oleh akun BC Sport Fitness and Therapy. Sementara itu, Blackpool Gazette, asisten pelatih Blackpool Steve Dobbie mengabarkan bila Elkan Bagot sudah kembali berlatih pada Jumat 1 November 2024. Namun, Elkan belum akan bertanding dalam waktu dekat. Steven memprediksi baru akan berlaga minggu depan. Secuil kabar baik ini bisa mengobati Elkan Bagot yang kemungkinan besar juga tidak dipanggil timnas Indonesia saat FIFA Matchday November 2024. Pasukan Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK. Selain karena masih cedera, sepertinya Shin Tae-yong juga belum mau memanggil kembali Elkan Bagot. Miss Hilgers banjir pujian. Bek timnas Indonesia dianggap setara bek Arsenal. Legenda tim Go Ahead Eagles, Zorion Felemate, memberikan pujian untuk Miss Hilgers. Miss tampil solid saat FC Twente bertandang melawan SS Lazio pada lanjutan Liga Europa
musim ini yang digelar pada 25 Oktober kemarin. Bermain dari menit pertama, Twente harus tumbang dengan skor 2-0 di laga tersebut. Sejak kepergian Robin Frover, Mes mendapatkan posisi utama di sektor back Twente musim ini. Zeroin Felimate menjelaskan, Mesilgers saat ini jadi salah satu pemain terbaik milik Twente. Menurutnya, sang pemain memiliki potensi besar yang bisa terus berkembang di masa depan. Hal ini yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Twente karena Mes adalah aset dari tim. Menariknya, permainan bek timnas Indonesia ini disejajarkan dengan pemain Arsenal, Jurrien Timber. Dia menilai bahwa umpan-umpan Mes bisa cukup berbahaya saat dikirim ke pertahanan lawan. Ini yang bisa dimanfaatkan menjadi senjata rahasia milik Twente musim ini. Saat melawan Lazio, Mes sebenarnya bermain cukup baik. Zeroin bahkan menilai bahwa pemain tersebut menjadi sosok yang paling menonjol. Media Vietnam takut Shin Tae-yong akan turunkan skuad utama timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sebagai informasi, timnas Indonesia awalnya dikabarkan bakal membawa skuad U23 untuk ASEAN Cup 2024. Hal tersebut tak terlepas dari jadwal timnas Indonesia yang juga harus tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, ada kesulitan dalam memanggil pemain terbaik. Seperti yang diketahui, ASEAN Cup 2024 tak masuk agenda FIFA sehingga klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya. Namun, kabar terkini membuka peluang timnas Indonesia membawa skuad utama ke ASEAN Cup 2024. Hal ini tak terlepas dari pernyataan Arya Sinulinga selaku anggota EXO PSSI. Arya Sinulinga menegaskan bahwa Shin Tae-yong memiliki kewenangan penuh untuk memanggil pemainnya yang diinginkan. Hal ini rupanya membuat Soha atau media Vietnam khawatir. Soha.vn takut Vietnam tak bisa bersaing dengan timnas Indonesia. Perlu diketahui, timnas Indonesia dan Vietnam nantinya memulai persaingan dari grup yang sama di ASEAN Cup 2024. Kedua negara harus bersaing di grup B. Tim lain yang juga berada di grup ini yakni ada Laos, Myanmar, dan Filipina.